Hai semuanya, kita lanjutkan kembali ya. Rasio berikutnya adalah profitability ratio. Profitabilitas ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh menunjukkan semakin baik manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan. Nah, rasio-rasio apa sajakah yang ada di profitability ratio ini? Ada profit margin. Ini profit margin bisa juga disebut sebagai NPM ya, net profit margin. Sedangkan EBITDA margin itu bisa juga ditulis sebagai gross profit margin, GPM. Dan ada ROA, return on asset, ROE, return on equity, ada ROI, return on investment, dan EPS atau earning per share. Yuk lanjut saja ya, kita mulai hitung dari profit margin ya. Profit margin memiliki rumus net income atau earning after tax dibagi dengan sales. Net income di sini jumlahnya adalah 726 dan penyebutnya adalah sales 2700. Berarti kita masukkan angkanya ya, 726 dibagi dengan 2700, sehingga hasilnya menjadi 0,2689. Ini kalau dibulatkan bisa menjadi 0,27 atau dalam persen menjadi 27% ya kalau dibulatkan. Nah, kemudian untuk gross profit margin atau EBITDA margin, berarti kita ambilnya adalah yang ini, EBIT-nya 1100, namun karena dia before depreciation and amortization, berarti ini ditambahkan dengan 250 ya. EBITDA kita masukkan angkanya 1100 ditambah dengan 250, kemudian penyebutnya adalah sales 2700. Hasilnya menjadi 1350 dibagi dengan 2700, hasilnya adalah 0,5, atau ini kalau dalam persen menjadi 50%. Nah, untuk gross profit margin sama net profit margin ini menunjukkan bahwa berapa besar persentase keuntungan atas total penjualan. Selanjutnya, return on asset, kita gunakan rumus net income atau earning after tax dibagi dengan total asset. Net income-nya adalah 726, kemudian kita bagi dengan total asset. Total asset adalah 4510. Sehingga didapat hasil adalah 0,1610. Ini kalau dibulatkan jadi 0,16, sehingga dalam persen menjadi 16%. Kemudian untuk rasio berikutnya adalah return on equity, yaitu net income dibagi dengan total equity. Net income-nya 726 dibagi total equity-nya. Total equity-nya di sini adalah 3.300. Hasilnya menjadi 0,220, atau ini kalau jadi persen jadi 22% ya. Selanjutnya untuk return on investment, ini ternyata rumusnya sama ya, sama ROA, net income atau earning after tax sama ya. Kemudian di bawahnya adalah total asset. Nah, jadi investment itu didefinisikan sebagai total aset yang kita miliki. Jadi untuk ROI ini sama ya angkanya. Hasilnya menjadi 22%. Berikutnya earning per share. Earning per share itu bisa dicari dengan cara membagi earning after tax dibagi dengan number of share outstanding. Number of share outstanding itu maksudnya jumlah saham yang beredar ya.
Nah, di data ini misalkan diketahuinya share outstandingnya ada 33. Berarti earning after tax kita bagi dengan 33. Earning after tax 726 dibagi dengan number of share outstanding itu adalah 33. Sehingga hasilnya menjadi 22. Earning per share-nya adalah 22. Oke, ini untuk profitability ratio. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke rasio yang berikutnya ya, kelompok rasio berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, rajin berlatih supaya kamu cepat bisa. Terima kasih.